Saya kira ini akan memberi harapan baru bagi pasien jantung, tidak usah jauh-jauh berobat ke luar negeri. Kita punya fasilitas yang bagus, yang terbaik. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meresmikan Rumah Sakit Kardiologi Emirates Indonesia atau RSKEI bersama Sheikh Tayab bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan di Solo Technopark, Jawa Tengah. Ya, rumah sakit jantung dengan fasilitas modern bertaraf internasional ini merupakan hasil hibah dari pemerintahan Uni Emirat Arab dengan dana hibah sebesar 417,3 miliar rupiah untuk meningkatkan layanan kardiologi nasional. Rumah sakit Kardiologi Emirates Indonesia ini menjadi pusat layanan kardiologi terbaru di Indonesia dengan fasilitas modern dan teknologi medis mutakhir. Layanan yang tersedia mencakup diagnostik jantung, kardiologi intervensi, serta bedah jantung, sehingga diharapkan mampu meningkatkan kapasitas penanganan penyakit kardiovaskuler di tanah air. Presiden Prabowo menegaskan dengan diresmikannya Rumah Sakit Kardiologi Emirates Indonesia, pemerintah berharap layanan kesehatan jantung di Indonesia semakin merata, sekaligus memperkuat kerjasama strategis antara Indonesia dan Uni Emirat Arab di sektor kesehatan. Dengan fasilitas ini kita berharap menjadi benchmark, menjadi tolok ukur, kita bisa mengurangi fatalitas, mempercepat akses, dan menjadi pusat inovasi, edukasi, dan riset. Saya kira ini akan memberi harapan baru bagi pasien jantung, tidak usah jauh-jauh berobat ke luar negeri. Kita punya fasilitas yang bagus, yang terbaik, dan kita akan mengejar pelayanan kesehatan yang terbaik yang mampu kita berikan. Dan sekali lagi saya terima kasih kepada saudara-saudara kita di Emirates. Please pass on my highest regards to His Royal Highness President of the UAE, Sheikh Mohammed bin Zayed, my good friend and a very good brother to Indonesia. Presiden Prabowo Subianto bersama Sheikh Tayab bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan meresmikan Rumah Sakit Kardiologi Emirates Indonesia. Ya, Rumah Sakit Jantung Bertaraf Internasional yang telah terintegrasi dalam sistem pelayanan kesehatan nasional ini dibangun dengan dana hibah sebesar 417,3 miliar rupiah. Berada di kawasan Solo Technopark, Surakarta, Jawa Tengah, Rumah Sakit Kardiologi Emirates Indonesia ini dibangun menggunakan dana hibah dari pemerintah Uni Emirat Arab senilai 417,3 miliar rupiah atau setara dengan 25 juta dolar Amerika. Seluruh anggaran pembangunan ditanggung pemerintah Uni Emirat Arab, sementara operasionalnya dikelola oleh Kementerian Kesehatan. Rumah Sakit Kardiologi Emirates Indonesia ini memiliki spesifikasi modern dengan kapasitas awal 130 tempat tidur dan peralatan canggih seperti hybrid cath lab, CT scan, dan MRI. Fasilitasnya mencakup pelayanan darurat atau IGD dengan 9 tempat tidur, rawat jalan, rawat inap, termasuk ruang VIP dan President Suite, ICU, cath lab, serta pusat riset dan bedah jantung. Sebagai Center of Excellence, Rumah Sakit Kardiologi Emirates Indonesia dilengkapi dengan fasilitas kesehatan modern dan tenaga medis serta perawat spesialis jantung juga telah dipersiapkan. Pemerintah juga telah menunjuk RSUP Dr. Sarjito sebagai pengelola penuh Rumah Sakit Kardiologi Emirates Indonesia. Mulai beroperasi 6 Oktober 2025, Rumah Sakit Kardiologi Emirates Indonesia ini diprediksi akan menjadi salah satu pusat layanan jantung unggulan di kawasan Asia. Pemerintah berharap dengan hadirnya Rumah Sakit Kardiologi Emirates Indonesia ini, akses masyarakat terhadap layanan jantung modern semakin mudah, angka kematian dapat ditekan, serta kapasitas pendidikan dan riset tenaga medis semakin kuat. Sekaligus memperkuat kerjasama strategis antara Indonesia dan Uni Emirat Arab di sektor kesehatan. Dari Solo, Jawa Tengah, Tim Liputan, IDEX Channel. Rumah Sakit Kardiologi Emirates Indonesia merupakan hasil nyata komitmen kerjasama bilateral strategis Indonesia Uni Emirat Arab
di sektor kesehatan. Ya, dengan dana hibah yang digelontorkan sebesar 417,3 miliar rupiah, Rumah Sakit Kardiologi Emirates Indonesia ini menjadi simbol kuat persahabatan dan kerjasama kedua negara. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan dukungan pemerintah Persatuan Emirat Arab atau Uni Emirat Arab dalam hibah pembangunan Rumah Sakit Kardiologi Emirat Indonesia atau Rumah Sakit K di kawasan Solo Technopark Jawa Tengah menjadi tonggak penting dalam memperkuat sistem kesehatan nasional sekaligus memperluas akses layanan jantung. Selain itu, dengan hadirnya rumah sakit layanan jantung modern dan berstandar internasional ini merupakan upaya kolaborasi secara internasional yang mengedepankan inovasi di bidang kesehatan sekaligus menjadi kontribusi nyata menuju Indonesia sehat dan Indonesia Emas 2045. Lambang dari kerjasama antara bangsa Indonesia dan bangsa UAE. Bapak Presiden, rumah sakit ini dibangun 2 tahun yang lalu, terdiri dari 100 kamar, 3 kamar operasi, dibangun dengan biaya 400 miliar, 250 untuk bangunan, 150 untuk alat-alat, dan diharapkan menjadi pusat jantung di Jawa Tengah. Dan ini merupakan hibah dari pemerintah United Arab Emirates. Ya, sebelum kami akhiri Market Mas, kita akan simak terlebih dahulu update dari pergerakan IHSG di pukul 9:27 waktu Indonesia bagian Barat. Ya, di mana IHSG tadi pagi dibuka di level 8.463 atau naik 0,65%. Dari top gainers pemirsa ada BMRI, ada Cuan, ada SGRO, ada BRMS dan juga Mina. Ya, 5 top losers ada Bumi, NRCA, CSIS, Oils, NTBK dan juga JAST. Pergerakan sektor properti masih melemah paling dalam 1,29% pasca kemarin sempat mengalami penguatan, tapi kemudian di perdagangan di hari ini di sesi 1 mengalami pelemahan signifikan. Kemudian 2 sektor yang memimpin penguatan ada Basic Industries yang menguat 1,22% dan sektor energi yang menguat 0,92%. Baik pemirsa, 60 menit sudah kami menemani Anda dalam Market Buzz. Semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap berbagi informasi Anda hanya di IDX Channel, Trustworthy and Comprehensive Investment Reference. Jangan lupa untuk menyaksikan program First Session Closing yang akan tayang pukul 12.00 WIB. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham, saya Wiki Adrian. Dan saya Vina Munawar, terima kasih dan sampai jumpa.